Shalom. Wah, ini nggak kedengeran, ada yang masih jalan. Shalom. Iya. Baik, selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang baru datang. Tolong diisi dulu kursi yang di depan ya. Jadi ada sayap di sebelah kanan teman-teman atau sayap di sebelah kiri, silakan diisi terlebih dahulu. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Maranatha Fellowship hari ini Jumat 11 Oktober 2024. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita sama-sama beribadah pada hari ini. Baik, sebelum kita bersama-sama memasuki ibadah, mari kita mengambil waktu teduh untuk kita menyiapkan hati kita beribadah bersama-sama. Ibrani 12 ayatnya yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, Maranatha Fellowship pada hari ini bertemakan pengaruh parenting dalam kedewasaan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah. Mari Bapak Ibu dan teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memasuki Maranatha Fellowship pada hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Dengan penuh sukacita mari kita bersama-sama menaikkan pujian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan terus mengucap syukur karena Tuhan yang sudah memberikan anugerah bagi kita, teristimewa anugerah keselamatan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur, kita satu di dalam doa.
Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan indah kami boleh bersama-sama hadir di Maranatha Fellowship di antara kesibukan kami dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai mahasiswa, sebagai tenaga kependidikan, dosen, pejabat struktural atau apapun yang Tuhan percayakan kepada kami di Universitas Kristen Maranatha. Kami rindu dalam kesibukan kami punya kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan juga yang akan terus-menerus mengisi kami sehingga kami juga mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi menjelang siang hari ini dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh berhenti sejenak dari setiap aktivitas kami dan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita supaya firman Tuhan itu juga akan nanti masuk dalam hati kita, mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Mari kita bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu untuk menyerahkan firman yang akan kami dengarkan bersama melalui fellowship universitas. Bapa Surgawi, karena itu curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami. Lebih daripada itu, kami boleh mengalami perubahan. Berikanlah hikmat-Mu sehingga setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami keluar dari ruangan ini, ada wawasan baru dan komitmen yang baru ingin kami nyatakan. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang adik-adik, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara. Shalom. Mari kita membaca surat Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan 13. Kita akan membahas tentang pengaruh parenting dalam kedewasaan kita. Firman Tuhan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Yang lebih berbahagia adalah kita yang mau memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengaruh parenting dalam kedewasaan. Boleh dikatakan kita seperti ini, ya, seperti ini artinya setiap kita seperti ini adalah pengaruh dari pola asuh orang tua kita. Dan kita mengetahui saudara-saudara bahwa pola asuh itu menentukan perjalanan hidup seseorang dan juga masa depan seseorang. Karena itu boleh dikatakan parenting, pola asuh orang tua itu begitu penting. Tapi sayangnya kan kita tidak dihadiri orang tua. Kita adalah bagian yang dijadikan objek dari parenting orang tua kita. Nah saudara-saudara, menurut teori itu sebenarnya ada 7 pola asuh atau 7 pola parenting. Yang pertama adalah otoritatif, yang didasarkan kepada kewibawaan. Yang kedua itu otoriter. Beda ya, otoritas dengan otoriter. Otoriter lebih cenderung kepada orang tua yang diktator. Yang ketiga adalah orang tua yang beda dari diktator tadi, yang beda dari yang otoriter. Dia permisif. Dia memberikan kebebasan tanpa batas kepada anak-anaknya itu. Dan yang keempat adalah uninvolved. Jadi uninvolved itu tidak terlibat
atau kadang-kadang dalam bahasa Inggris juga disebut dengan neglectful, neglect ya, diabaikan. Artinya anak itu diabaikan sehingga orang tua itu di hadapan anak absen. Gitu. Dan yang kelima adalah intrusif. Ya. Intrusif itu sebenarnya arti harafiahnya itu mengganggu, menimbulkan rasa tidak nyaman kepada anak karena orang tua melakukan kontrol penuh, ya, dikendalikan anaknya nih kalau bisa 100% begitu, ya. Dan yang keenam adalah pola unconditional, ya, tanpa syarat. Dan yang ketujuh adalah trustful, ya, penuh sikap percaya. Jadi kalau kita perhatikan dari 7 ini sebenarnya yang ideal itu kalau boleh nomor 1, nomor 6 dan nomor 7, ya. Otoritatif, yang kedua adalah unconditional, dan yang ketiga trustful. Itu pola asuh yang positif. Tetapi pola asuh yang negatif adalah kalau orang tua itu otoriter, permisif, uninvolved, ya, neglectful, sehingga orang tua ini di hadapan anak itu absen, ya. Dan yang kelima adalah, yang berikutnya adalah intrusif, mengontrol penuh. Itu pola asuh yang negatif. Nah, kita mencoba lebih memahami dan lebih mendalami 7 model relasi. Jadi tadi yang saya katakan adalah 7 dari pola asuh. Dan itu berpengaruh kepada model kita berelasi. Jadi kalau kita diasuh dengan 7 ini maka menghasilkan 7 pola relasi. Jadi kita ini cenderungnya kalau komunikasi atau berelasi dengan orang lain itu pakai pola itu. Nah, misalnya otoritatif, ya. Jadi otoritatif itu adalah orang tua yang berwibawa dalam arti dia itu kalau anak salah bukan dihukum secara kasar, tapi dia memberikan apa yang disebut dengan positive reinforcement. Ya, reinforcement itu memberikan pujian dan penghargaan yang membuat anak itu percaya diri. Ya. Nah, ini bisa kita lihat apakah kita di rumah mengalami itu, atau kalau salah sedikit langsung dihajar, ya, ditunjukkan, ditelanjangi kesalahannya itu. Itu bukan pola otoritatif. Dan yang kedua adalah pola yang sebaliknya, otoriter. Ya. Otoriter ini adalah orang tua yang very rigid and strict, ya. Kaku dan keras. Ya. Jadi mereka menuntut satu tuntutan tinggi dan di sana tidak ada sedikit pujian atau penghargaan kepada anak-anaknya. Dan yang ketiga itu permisif, tadi yang saya katakan permisif. Jadi memberikan kepada anak itu kebebasan, ya, freedom and autonomy are highly value. Jadi memberikan kebebasan dan otonomi yang begitu luas, ya. Dan orang tua kalau ditanya ya selalu memberi jawaban, tidak apa-apa anak saya itu memang saya sayang sekali dengan anak saya. Jangan ditegurlah nanti sakit hati, begitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah uninvolved. Ya, uninvolved itu tidak terlibat. Sehingga orang tua itu mengabaikan, neglectful. Ya. Jadi tidak memberikan satu bentuk kehadiran yang konkret. Sehingga di dalam kondisi uninvolved, adik-adik dan kita semua punya ayah tapi merasa tidak punya ayah, fatherless. Punya mama tapi tidak merasa punya mama, motherless. Ya. Bisa terjadi bahwa pada era sekarang kita berada di dalam kondisi itu, ya. Ada papa, ada mama tapi kita seperti yatim piatu gitu. Ya. Dan yang kelima adalah intrusive. Ya, intrusive itu tadi yang saya katakan harafiah itu mengganggu, menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, ya, di mana orang tua itu melakukan kontrol penuh, ya,
dan inhibition dalam arti negatif ya, karena inhibition itu bisa artinya positif, yaitu dia menghambat, ya, menghambat cara berpikir anak dan dia menguasai pikiran, perasaan dan kelakuan dari anak itu dikendalikan penuh. Ya, jadi saya pernah menghadapi satu anggota jemaat, dia sudah dewasa, dia bilang sepertinya saya tuh sudah tidak tahan lagi dengan kondisi orang tua saya. Saya ini sudah bekerja tapi masalah di rumah ini terbawa terus di dalam pekerjaan. Dan kalau mau jujur Pak, saya ingin melemparkan badan saya tuh keluar dari kantor saya itu supaya saya mati. Ya. Loh kenapa kok bisa? Karena Pak Mas saya itu mengendalikan saya penuh. Saya di sini punya kedudukan, tapi kalau di rumah saya memindahkan meja itu harus minta izin mama saya. Jadi intuisif, ya. Dia mengatur, mengendalikan anak itu seperti bukan seorang yang sudah dewasa. Dan yang keenam, unconditional, ya, jadi tanpa syarat. Jadi fokus kepada sikap anak yang dimana anak ini supaya dia mengalami penerimaan, jadi diperlakukan dengan cara yang empati. Ya, utamanya anak itu diajari bagaimana menyelesaikan masalah, diajari bagaimana to solve problem. Ya, jadi bersyukur kalau kita punya orang tua yang unconditional, ya. Jadi dia bisa melatih kita mulai dini memecahkan setiap masalah. Dan yang ketujuh adalah trustful, ya, orang tua yang percaya pada anak-anaknya untuk membuat keputusan, ya, dan bisa mengeksplor dirinya sesuai dengan kemampuan, talentanya. Dan yang penting adalah kalau salah anak diajari belajar dari kesalahan. Ya. Maka dari 7 poin ini, ya, kalau kita boleh mengatakan yang positif tadi yang mana? Satu, apa tadi? Otoritatif. Ya. Yang kedua apa? Unconditional. Yang ketiga apa tadi? Trustful. Ya. Jadi pola inilah, pola parenting ini kalau kita miliki 3 poin ini, bahkan ini harusnya jadi satu kesatuan. Ya. Jadi otoritatif, yang kedua adalah tanpa syarat, yang ketiga adalah sikap percaya. Ini kalau disinergikan maka kita akan menjadi pribadi yang dewasa. Tapi kita akan menjadi pribadi yang sebaliknya, kurang dewasa, ya, kekanak-kanaan, ya, ringkih, rapuh, ya, lembek kalau kita mengembangkan yang tadi yang nomor 2 tadi. Apa yang nomor 2 tadi? Otoriter, lalu apa? Nomor 1 tadi, ya, 1 otoriter, 2 apa? Permisif, yang ketiga adalah apa? Uninvolved, dan yang keempat adalah intrusif. Ini melemahkan diri kita. Nah, saudara-saudara, tapi siapa sih di antara kita yang lahir dari keluarga yang sempurna? Kita bukanlah orang-orang yang lahir dalam keluarga yang sempurna. Papa mama kita juga lahir dari keluarga yang tidak sempurna dengan segala sejarah dan latar belakangnya. Jadi kita sebenarnya tidak ada yang ideal tadi. Yang pertama otoritatif, yang kedua tanpa syarat, yang ketiga adalah trustful. Jarang. Kita mengalami sebuah kondisi yang campur, ya, antara orang tua yang otoriter, orang tua yang permisif, ya. Permisif itu anaknya tuh diumbar, ya, suka-sukanya dan selalu dipuji, tidak diberikan peringatan, ya. Kalau yang tadi saya lupa, yang permisif itu contohnya siapa? Anaknya siapa itu? Di Perjanjian Lama. Imam Eli punya anak siapa itu? Ya, Hofni dan Pinehas. Ya. Itu anaknya juga imam, tapi kelakuannya tidak karuan. Ya. Kelakuannya itu amoral, ya, tidak pantas, bahkan bukan imam pun tidak boleh lakukan. Tapi Imam Eli sangat berwibawa di hadapan umat, tapi dia tidak berwibawa di hadapan anak-anaknya.
Anaknya salah hanya ngomong, jangan begitu ya anak-anak, jangan, tidak boleh begitu, kamu kan imam. Ya ngomongnya lembut itu saudara-saudara, tidak tegas, tidak memberikan sanksi kepada anak-anaknya yang hidupnya itu sangat mencemarkan posisi kedudukan bahkan juga kekudusan Tuhan. Ya. Nah, itu yang sikap permisif, yang involve, yang fatherless, yang motherless. Sekarang ada begitu banyak orang tua yang begitu. Ya. Papanya sibuk, mamanya juga sibuk. Ya. Papanya cari duit. Kalau di rumah, lalu sama seperti kita, megangi handphone aja, main handphone. Ya. Nah, tanpa sadar kita pun juga menjadi bukan hanya orang tua yang fatherless, mama yang motherless, kita pun jadi apa? Childless juga gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya orang-orang yang tercabut dari realita, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang, kalau boleh Bapak katakan, kita ini seringkali jadi orang yang lonely, kesepian sendirian gitu. Dan kita mencoba mencari penghiburan melalui device ini, gadget ini, tapi itu adalah satu penghiburan yang semu. Nah, saudara-saudara, atau bentuk intuisif. Hasilnya adalah kita seringkali mencoba mengendalikan orang menurut kemauan kita. Bayangkan kalau orang-orang yang di dalam 4 pola negatif itu jadi satu, digabung jadi satu, lalu dia menjadi seorang leader, saudara bayangkan. Maka dia akan menjadi leader yang sungguh-sungguh merusak tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Nah, kalau demikian bagaimana Pak? Kami semua adalah lahir dari satu keluarga yang tidak sempurna. Benar. Kita semua bukan lahir dari keluarga yang sempurna. Dan kita bersyukur bahwa bukan hanya keluarga yang melakukan parenting, tapi juga gereja. Gereja yang baik adalah gereja yang di dalam pengajarannya bukan hanya memberikan janji-janji manis sorgawi. Gereja yang benar, gereja yang baik, gereja yang sehat adalah gereja yang mendidik umatnya. Dan tadi kita diingatkan saudara-saudara di dalam bacaan kita dari surat Ibrani pasal 12, hai anakku janganlah anggap enteng didikan Tuhan, didikan Tuhan. Dan itu kata yang penting, kata didikan, paideia, ya. P-A-I-D-E-I-A. Paideia. Saya bersama-sama. Paideia. Belum semuanya. Paideia. Nah, itu nanti menjadi kata education atau pendidikan. Ya. Itu teksnya jelas. Paideia. Itu pendidikan. Didikan. Maka janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jadi bukan hanya keluarga, tapi orang tua. Tapi juga teman-teman, sekolah dan universitas. Ini adalah proses kita mengalami parenting itu. Dan karena itu bisa saja kita jumpai ada dosen yang berwibawa, ada dosen yang apa? Yang otoriter, ada dosen yang apa? Yang permisif, ada dosen yang apa? Intuitif, ada dosen yang sifatnya apa tadi? Yang uninvolved, diumbar aja, pokoknya ngerjakan tugas dia periksa, tidak lagi ada komunikasi. Bisa saja unconditional atau trustful, semuanya bisa mungkin. Tapi mari kita yang telah belajar dari firman Tuhan ini, kita bisa merespon dengan cara yang tepat. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain berubah. Mari kita mengubah dari diri kita. Hai anakku janganlah anggap apa tadi? Enteng didikan Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita diajar dalam arti positif, berterima kasih. Ya. Tidak mudah kalau dihajar memang fisik enggak, tapi kadang-kadang dikritik, apakah kita juga sanggup? Ya. Apakah kita siap menerima teguran? Ya. Dan banyak orang yang saya lihat jarang sekali yang siap menerima teguran. Ya. Ketika dia ditegur, dia langsung berubah. Ya. Orang yang jadi baik, orang yang ramah lalu tiba berubah. Menjadi orang yang tanda petik
tidak lagi bisa kita percaya. Nah, saudara-saudara, karena itu mari kita kembangkan kemampuan parenting. Saudara juga siap sebagai orang dewasa untuk kelak mengemban tugas sebagai seorang parent. Persiapannya mulai kapan? Mulai sekarang. Jangan nanti mau kawin baru memikirkan 2-3 bulan persiapan menjadi orang tua. Sekarang kita mulai siap sehingga tanggung jawab dapat kita laksanakan dengan baik. Amin. Tuhan berkati kita semua. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, tadi disampaikan tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi kita berharap juga bahwa banyak proses yang bisa kita gunakan untuk kita belajar bersama. Di tengah-tengah kita ada begitu banyak saudara-saudara kita yang sebetulnya juga mengalami kesulitan dan membutuhkan dukungan. Maka di kesempatan Maranatha Fellowship kami mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk kita memberikan persembahan untuk Diakonia Maranatha. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa men-scan barcode yang ada di layar. Karena firman Tuhan juga mengatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Silahkan memberikan persembahan dengan sukarela tanpa paksaan. Karena Allah mengasihi kita yang memberi dengan sukacita. Sementara kalau Bapak Ibu dan teman-teman tidak bisa scan barcode tapi ingin memberikan persembahan, bisa diberikan secara tunai. Ada kotak di pintu belakang atau samping dan nanti bisa diberikan setelah ibadah selesai atau juga sementara kami mempersembahkan pujian. Sementara Bapak Ibu dan teman-teman memberikan persembahan, kami dari kampus ministry atau Badan Pelayanan Kerohanian akan mempersembahkan satu pujian untuk kita semua. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi
keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kita akan bersama-sama menyampaikan doa syafaat, akan dipimpin oleh Bapak Rudianov. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan menjadi bagian keluarga besar Universitas Kristen Maranatha, di mana kami dididik oleh Tuhan ketika kami ada di tempat ini, di mana kami terus menikmati didikan Allah sendiri, baik melalui keluarga kami masing-masing dengan keterbatasan orang tua kami, tetapi Tuhan memakai orang tua kami sebagai otoritas dalam keluarga kami. Dan juga kalau firman Tuhan mengajar kami di masa yang depan akan datang, kalau kami menjadi orang tua, kami bisa menjadi orang tua sesuai dengan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami berdoa untuk Maranatha, Kau yang memberkati Universitas Kristen Maranatha dalam setiap pergumulannya. Kami mendoakan untuk pimpinan baik dari yayasan, dari universitas, fakultas, program studi, supaya pimpinan yang saat ini Tuhan percayakan menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan berpenuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Memberkati juga Tuhan untuk direktur, kepala bidang yang ada, boleh berkoordinasi, berkolaborasi dengan baik. Kami percaya Tuhan menempatkan kami untuk mahasiswa baru yang saat ini berada bersama dengan kami. Tuhan terus memimpin mereka dan juga mahasiswa yang saat ini juga dalam mempersiapkan wisuda di tanggal 19 supaya mereka menjadi generasi ke depan para pemimpin yang Tuhan tempatkan di berbagai tempat. Dan kami berdoa Tuhan untuk warga Maranatha yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan lawat mereka satu persatu. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Sri yang saat ini kami dengar dirawat di rumah sakit dengan bergumulan sakitnya. Tuhan lawat dan Tuhan jamah. Dan juga berdoa untuk Ibu Lili dan juga rekan-rekan yang lain yang tidak kami sebutkan. Biar Tuhan melawat mereka satu persatu dan juga para mahasiswa-mahasiswa juga dalam keadaan lemah tubuh. Kami teringat juga untuk saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Biar itu berkat yang dinikmati karena Tuhan telah memimpin perjalanan 1 tahun dan biarlah tahun selanjutnya Tuhan sertai juga. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana di tanggal 20 Oktober nanti akan ada pelantikan presiden yang terpilih. Biarlah pelaksanaan berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati pemerintahan dalam masa transisi pemerintahan lama dan baru bisa berjalan dengan baik. Tetap Tuhan jaga lindungi, berikan keamanan, keadaan yang kondusif dengan bangsa ini boleh berjalan dalam anugerah Tuhan. Dan berkati juga untuk persiapan pilkada di bulan November ini. Tuhan akan menolong untuk kampanye yang sudah berjalan, biarlah berjalan dengan damai, berjalan dengan aman, dan juga berkati untuk aparat keamanan bisa melayani dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Kota Bandung di mana kami tinggal, di mana kami sekarang berdomisili. Tuhan akan memberikan berkat bagi Kota Bandung, damai sejahtera Tuhan tercurah. Inilah doa-doa kami yang kami percaya, mengimani bahwa Tuhan menjawab, mendengar doa kami, karena kami meyakini dengan satu iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai, apa kabar Bapak Ibu Saudara dan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi diantaranya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha. Dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Ice Dream Studio.
Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Ice Podcast dengan host kita Bapak Pendeta Hariman di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara, dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang limpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4:30 di studio Seraphim GWM lantai 1. Mari Bapak Ibu, kita membangun iman tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. See you. Ya, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa diundang untuk kembali hadir di hari Jumat depan di Maranatha Fellowship dengan tema Mabuk Darah Orang-orang Kudus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Parinusa MTH MSI dari GKP Awiligar. Kami menghimbau Bapak Ibu teman-teman untuk hadir dalam ibadah tepat waktu, dan kami sudah mengupayakan ibadah itu selesai dalam 1 jam, sehingga sebelum selesai ibadah dimohon untuk tidak meninggalkan auditorium. Baik, untuk berikutnya total persembahan yang dihimpun dalam ibadah syukur Dies Natalis ke-59 Universitas Kristen Maranatha dan juga persembahan di Maranatha Fellowship tanggal 20 September terkumpul Rp7.421.898 dan sudah diserahkan ke Taman Kanak-kanak Kristen Geten Palalangan, sekolah di Kabupaten Cianjur. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu serta saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk persembahan dana diakonia pada tanggal 27 September yang lalu terkumpul Rp1.778.100 dan kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman jika ada yang memerlukan dana diakonia dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dana ini nanti akan kami salurkan. Berikutnya kami juga mengundang Bapak Ibu teman-teman untuk mengikuti seminar kebangsaan. Ini mengukuhkan semangat Sumpah Pemuda. Jadi dalam rangka Hari Sumpah Pemuda akan ada seminar kebangsaan dengan tema partisipasi Gen Z pada Pilkada 2024 dan tantangannya. Akan dilaksanakan pada hari Kamis 31 Oktober 2024 pukul 14.00 sampai 16. Berikut ada para narasumbernya. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Ibu teman-teman yang rindu melayani untuk bisa melayani bersama. Silakan men-scan barcode untuk pendaftaran pelayanan. Berikutnya adalah link presensi. Bapak Ibu dan juga teman-teman juga dimohon untuk mengisi link presensi, dan kami mengharapkan supaya juga bisa men-share barcode-nya karena di dalam link presensi juga ada masukan untuk kami supaya pelayanan kami bisa semakin baik. Terima kasih.
Kita akan mengakhiri Maranatha Fellowship pada siang hari ini. Keluarga menjadi satu tempat di mana kita akan belajar banyak. Dan kalau keluarga bersama-sama dengan Tuhan akan menjadi indah karena memang Tuhan yang akan menuntun dan menolong kita. Saya mengundang Bapak Ibu dan teman-teman untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Keluarga Hidup Indah Bila Tuhan Ada di Dalamnya. Kami mengundang Bapak Pendeta Yohanes Bomba untuk menyampaikan doa penutup dan berkat. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing melaksanakan tugas. Dan itu adalah juga bagian dari kita untuk semakin dewasa di dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Mari saudara-saudara kita arahkan kepada Allah kita, karena Allah kita juga adalah Allah yang mengasihi, dan dalam kasih-Nya Ia mendidik kita. Karena itu terimalah didikan Tuhan dalam hidup sehari-hari dengan rendah hati. Mari kita buka hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.